Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua yang ada di rumah. Hari ini kita bertemu lagi dalam situasi yang berbeda, yaitu untuk pendalaman materi. Kemarin Pak Budi sudah menyebarkan angket untuk mencari tahu tentang materi-materi yang anak-anak semua rasakan sulit ya. Yang masuk 20 siswa, kemudian dari 20 siswa itu sudah dianalisis oleh Pak Budi. Namun untuk tayangan hasil angket itu mungkin baru minggu depan. Hari ini kita akan mengulang materi yang terkait dengan KD-KD yang sudah diajarkan oleh Pak Budi selama semester 3 ini ya. Jadi selama semester 3 anak-anak mulai belajar tentang termodinamika sampai hari ini. Yang kemarin itu tentang alat optik ya. Nanti kita ulang sebentar dengan cara kami sampaikan soal-soal sederhana untuk mengingat kembali tentang konsep-konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Caranya gimana? Ya kalian saya sodori soal-soal yang mudah sebenarnya ya. Hari ini kita belajar soal mudah dulu untuk mengingat kembali konsep-konsep yang sudah pernah kita pelajari gitu ya. Nah, nanti apa saja kita lihat tayangan berikut ini ya. Nah, ini ya. Jadi hari ini tema kita adalah pendalaman materi untuk fisika tentang KD-KD yang sudah pernah kita pelajari di semester 3. Ya, langsung aja ya. Kita mulai dari konsep termodinamika. Jadi dalam bentuk soal seperti ini. Ini soalnya soal nomor 1. Saya cek ya. Semua jelas kan ini ya? Jelas ya, dari rumah kan jelas Mas ya. Oke. Jadi ini contoh untuk mengingat kembali soal tentang KD termodinamika. Soalnya seperti ini. Suatu gas ideal dalam ruang tertutup mengalami proses isokorik sehingga 1. Suhunya berubah, 2. Volumenya tetap, 3. Tekanannya berubah, 4. Usahanya 0. Pernyataan yang benar itu yang mana? Apakah A 1, 2, 3, 4 berarti benar semua, atau B 1, 2, 3, C 1, 3, D 2, 4, atau E 3 dan 4. Nah, untuk mengingat kembali konsep, yang pertama proses, kita harus mengingat kembali tentang proses termodinamika ya. Kita ingat bahwa yang namanya proses, sebentar ya, tak kasih warna yang proses termodinamika itu kan ada 4 ya. Yang pertama namanya proses isobarik. Yang kedua proses isotermik. Yang ketiga proses isokorik atau isovolumik. Yang keempat adalah proses adiabatik. Tentu kalau belajar tentang proses termodinamika itu nanti kita akan padukan dengan yang namanya hukum pertama termodinamika ya. Kita ingat kalau yang namanya hukum pertama termodinamika ya, secara matematis kan dituliskan bahwa delta Q itu sama dengan delta W plus delta U. Delta Q itu berarti perubahan kalor dalam sistem, delta W itu usaha luar, kemudian delta U itu energi dalam. Kalau kita
turunkan bahwa usaha luar itu bisa dirumuskan sama dengan P dikali delta V. Kalau energi dalam itu sama dengan NR kali delta T, gitu ya. Itu artinya apa? Berarti kalau usaha luar itu perubahannya tergantung dari perubahan volume, kalau energi dalam itu tergantung dari perubahan suhu. Nah, kembali ke proses proses termodinamika, yang namanya proses isobarik itu adalah proses mengubah sistem yang mana P, ya, daya itu dibuat konstan, ya. Jadi dayanya dibuat konstan. Kalau daya dibuat konstan kemudian dikembalikan ke rumus hukum pertama termodinamika, maka kalau prosesnya itu isobarik, maka masih berlaku persamaan delta Q sama dengan delta W plus delta U, gitu ya. Beda dengan proses isotermik. Proses isotermik itu adalah proses mengubah sistem yang mana suhunya dibuat konstan. Berarti T-nya konstan. T konstan tulisannya. Maka kalau T konstan berarti delta T akan sama dengan 0. Delta T-nya 0 ya. Kan delta T itu T2 min T1. Kalau konstan itu artinya T2 dan T1-nya sama. Kalau dideltakan, dikurangkan, hasilnya 0, gitu ya. Kalau delta T-nya 0 itu artinya dalam sistem itu akan berlaku delta U-nya sama dengan 0. Kalau delta U-nya 0 berarti delta Q sama dengan delta W, gitu ya. Artinya kalau prosesnya terjadi secara isotermik, maka kalor yang diserap oleh sistem semuanya akan diubah menjadi usaha luar karena energi dalamnya 0. Sebaliknya nanti kalau isokorik itu adalah proses mengubah sistem yang mana V volumenya dibuat konstan. Kalau volumenya konstan itu artinya delta W-nya 0. Karena delta W itu kan P kali delta V. Ya, 0. Kalau delta W-nya 0 otomatis delta Q akan sama dengan delta U, gitu ya. Artinya kalau prosesnya itu isokorik, kalor yang diserap oleh sistem semuanya akan diubah menjadi energi dalam, gitu ya. Dan yang terakhir proses adiabatik itu terjadi bentar ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Sebentar ya. Enggak. Nanti. Sebentar ya. Sabar. Oke ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau adiabatik berarti delta Q-nya yang 0. Jadi proses mengubah sistem dengan cara membuat delta Q, ya, delta Q sama dengan 0. Kalau delta Q-nya 0 itu artinya delta W sama dengan min delta U, gitu ya. Jadi ini adalah inti pokok dari termodinamika. Kembali ke soal, ini yang perlu kita lihat bahwa proses yang terjadi pada soal itu adalah proses isokorik. Ya, proses isokorik. Kalau isokorik berarti berlaku delta V-nya konstan, delta V-nya itu 0, berarti delta U-nya 0. Suhunya berubah, bener enggak? Betul, karena kalau isokorik itu yang konstan adalah volumenya, ya, berarti suhu berubah. Kemudian volumenya tetap, betul juga ya. Tekanannya berubah, ya. Usahanya 0, usahanya 0. Mana? Isokorik, ya, usahanya ini 0, ini. Usahanya, oh di luarnya enggak mau ya. Ya.
usahanya 0. Itu artinya apa? Berarti untuk soal nomor 1 itu jawabannya adalah semuanya benar ya. Ini betul. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Jadi semuanya benar ya. Jadi ungu ya. Kuncinya ungu. Gitu ya. Itu tentang konsep termodinamika. Itu adalah KD pertama dulu. Udah ya, nanti pertanyaannya di belakang. Kemudian yang kedua. Yang kedua ada soal begini. Ini juga masih termodinamika. Jadi perhatikan gambar di samping. Suatu gas mengalami proses ABC, jadi warna biru ya, A, B, C. Jadi A, B, C. Ya. Suatu gas mengalami proses ABC, usaha yang dilakukan gas pada proses tersebut. Berapa usahanya? Ini kalau menghadapi soal seperti ini, kita lihat bahwa grafik tersebut merupakan grafik PV ya. P itu tekanan, V-nya volume. Jadi yang vertikal menggambarkan tekanan, yang horizontal menggambarkan volume. Jadi kalau contoh misalnya prosesnya AB. AB itu kalau kita lihat berarti P-nya yang konstan ya. Ketika di A tekanannya 4 Newton per meter persegi, ketika di B juga 4 Newton meter persegi. Berarti AB itu kalau kita gambarkan proses perubahannya itu adalah namanya proses isobarik. Ya, kalau ini saya ajari membaca grafik. Kenapa kok isobarik? Karena proses AB itu menggambarkan bahwa perubahan sistemnya dilakukan dengan menjaga P-nya konstan. Kalau BC ya, BC itu merupakan proses isokorik. Kenapa kok isokorik? Karena selama proses BC itu V-nya yang konstan ya. Ketika di B volumenya 3, ketika di C volumenya 3. Tekanannya yang meningkat dari 4 ke 6 gitu ya. Prosesnya isokorik ya. Jadi isokorik. Kalau ditanya berapa usaha, kalau grafik itu grafiknya adalah PV sesuai dengan rumus bahwa delta W sama dengan P dikali delta V, itu artinya bahwa untuk mencari usaha dari grafik P terhadap V cukup dicari luasan di bawah kurva. Jadi luasan di bawah kurva. Mana yang ada luasan di bawah kurvanya? Tentunya ya ada di grafik yang ini, AB ini ya. Ini. Berapa luasnya? Kalau BC kan tidak ada luasan di bawah kurva. Berarti berapa usahanya? Ya cukup cari delta W-nya ini berapa. Ya. Delta W-nya berapa. Berarti akan sama dengan luasnya berapa? Berarti kalau kita lihat ya 3 dikurangi 1 kali 4 ya. 3 kurangi 1 kali 4. Berarti ketemunya adalah 8 Joule ya. Jadi kalau dilihat pilihannya 2 Joule, 4 Joule, 8. Nah, jawabnya yang C ya. Nah, ini ya. Gitu. Memang soal mudah ya. Hari ini kita belajar yang sederhana dulu. Oke. Jadi itu sekilas info tentang termodinamika yang selama ini kita pelajari secara daring ya. Saya lihat hasilnya sudah bagus, cuma memang kami mumpung ketemu ingin mempertegas lagi kaitannya dengan konsep-konsep dasarnya ya. Baik, kita lanjutkan yang nomor 3. Nomor 3, ini konsep apa ini? Sebuah mesin Carnot. Nah, ini bekerja di antara
dua reservoir panas, yaitu 487 derajat Celcius dan reservoir dingin 107 derajat Celcius. Jika mesin tersebut menyerap kalor 800 Joule dari kalor reservoir panas, maka jumlah kalor yang dibuang dari mesin itu berapa? Apakah A 200 Joule, B 400 Joule, C 600 Joule, 800 Joule, atau 1200 Joule. Nah, ini konsep dasarnya adalah yang pertama tentang mesin Carnot. Jadi mesin Carnot itu merupakan mesin yang dianggap paling ideal. Ya, kalau dilihat di buku, tidak usah saya gambar di sini, bahwa proses yang terjadi pada mesin Carnot itu perpaduan antara proses isotermik dan proses adiabatik. Ya, isotermik dan adiabatik, karena ini siklus, ya, nanti mengalami satu siklus kalau mesin, maka nanti ya prosesnya ya isotermik, adiabatik, isotermik lagi, adiabatik lagi, ya. Jadi kalau sudah sekilas saja ya, kalau ada grafik PV, prosesnya yang pertama adalah isotermik, adiabatik, isotermik lagi, adiabatik, ya. Jadi AB itu isotermik, BC adiabatik, CD isotermik lagi, gini, DA adiabatik. Nanti dalam mesin ini akan terserap kalor. Kalor yang diserap itu Q1, jadi mungkin bahan bakarnya ya masuk Q1. Kemudian ada yang terbuang Q2, karena prosesnya ini kompresi, ya. Kemudian nanti usaha luar yang dihasilkan itu W. Biasanya kalau kita gambarkan secara diagram seperti ini. Gini ya. Mesin itu kalor masuk Q1, usaha yang dihasilkan W, kemudian kalor yang terbuang Q1. Makanya yang namanya efisiensi mesin itu biasanya dirumuskan V begini, itu sama dengan yang berguna dibagi yang masuk, ya. Yang berguna dibagi yang masuk. Kalau ada mesin yang enggak panas, yang enggak bersuara, berarti efisiensinya 100% itu berarti yang terbuang enggak ada sama sekali, dan itu enggak akan terjadi. Itu kalau menurut hukum kedua termodinamika, itu enggak akan ada mesin yang bisa menghasilkan efisiensi 100%, gitu ya. Jadi efisiensi itu selalu yang berguna dibagi yang masuk, ya. Yang berguna itu W, yang masuk Q1. Tentu kalau W itu kita jabarkan dari gambar diagram ini, nanti akan sama dengan Q1 min Q2 dibagi Q1. Kalau ingin jadikan persen berarti ya cukup kalikan 100%. Kemudian keberadaan Q dan ini Q2 maaf ya. Keberadaan Q dan T yaitu biasa identik, ya. Jadi kalau ada bagian mesin yang kalornya tinggi berarti suhunya ya tinggi. Makanya efisiensi juga sering dinyatakan dalam bentuk rumus suhu, itu adalah T1 min T2 per T1. Atau nanti jadinya ya 1 min T2 per T1. Tapi hati-hati bahwa T yang dimaksud adalah suhu mutlak. Makanya harus dinyatakan dalam satuan Kelvin, ya. Kalau di dalam soal itu satuannya masih derajat Celcius, maka satuan tersebut harus dikonversi ke dalam satuan Kelvin, gitu ya. Nah, berapa hasilnya? Ya kita lihat, contoh misalnya ini suhu tingginya adalah 487. Jadi 400, ini anggap aja T1 ya, tak tulis di sini. 487.
Kalau ingin dijadikan Kelvin berarti tambahkan 273. Hasilnya adalah piro iki? 0, 6, 7 ya, 760 Kelvin. Kalau T2 107 derajat Celcius ingin jadikan Kelvin berarti ya 0, 4, 4 ya. Benar ya, 0. Oh, maaf ini 7 ya. 7 berarti delete ya. Delete dulu. Ini kayak di papan. Nah, ya. Ini berarti 0, 8, 083 ini 3 ya, 380 Kelvin. Sehingga kalau ditanyakan berapa jumlah kalor yang dibuang, itu artinya yang ditanyakan adalah berapa Q2. Bisa dicari dari W-nya dulu atau langsung Q2 juga boleh ya. Coba kalau dicari dari W-nya kan ketemunya jelas W akan sama dengan atau W per Q1. Q1-nya di situ adalah kalor yang diserap. Kalau yang diserap itu berarti 800 ya. 800 ya, 400 ya, berapa tadi? 800 Joule ya. Ini nanti berarti bagi 800 sama dengan 1 min T2-nya itu 480 per 760 ya. Ini kayaknya kalau kita coret jelas ketemunya ini nanti tinggal setengah ya. Sehingga nanti W itu ketemunya adalah 1 min setengah itu setengah kali 800 berarti 400 Joule. Yang ditanyakan bukan W tapi Q2. Nah kita lihat berarti yang namanya Q2 itu sama dengan Q1 min B. Sehingga hasilnya adalah 800 min 400. Hasilnya adalah 400 Joule gitu ya. Jawabannya sudah terlihat tadi ya. Memang sudah saya siapkan ya. Ini konsep termodinamika yang lebih ke bawah lagi, yaitu kaitannya dengan mesin Carnot. Kalau bicara mesin Carnot memang biasanya yang ditanyakan adalah efisiensinya berapa. Itu yang nomor 3. Terus nomor 4. Nomor 4 KD berikut ya. KD berikut kita pernah bicara tentang gelombang berjalan dan gelombang diam. Kalau kita lihat persamaan ini adalah persamaan gelombang berjalan ya. Nah, gelombang berjalan itu apa? Nah, kita ingat bahwa gelombang berjalan itu gelombang yang amplitudonya selalu konstan ya. Jadi kalau dari persamaan ini kita lihat ya, Y sama dengan 8 sin 2 pi T min 0,5 pi X, X dan Y dalam meter, T dalam second. Berapa cepat rambat gelombangnya? Nah ini berapa? Apakah 0,5 meter per second atau 1 atau 2, 4 atau 10 meter per second? Nah kita lihat ya. Jadi kalau ada gelombang berjalan, ini materinya adalah gelombang berjalan. Kita ingat kalau ada gelombang berjalan seperti ini, kalau ditanya berapa simpangan di titik P ini, jaraknya dari sumber getar adalah X. Maka persamaan umumnya adalah Y simpangan itu sama dengan A sinus KX ya plus minus omega T.
Nah, kapan plus dan kapan minus ya? Nanti akan kalau min dan plus itu terjadi kalau min ini berarti meninggalkan sumber getar, meninggalkan sumber getar. Kalau plus menuju ya, menuju sumber getar. Jadi contoh kalau tali ini saya getarkan dari kiri, berarti ada sumber getar dari kiri sini. Kemudian bergerak ke kanan, itu nanti tandanya min ya, karena dia meninggalkan sumber getar gitu ya. Nah, kemudian kalau nanti kita terapkan ke dalam persamaan ya, itu ada dua di soal itu. Ini K ya, ada K. K itu K ya. Itu besarnya adalah 2pi per lambda. Ini yang nanti kita sebut sebagai bilangan gelombang. Bilangan gelombang. Ya, ini lambda. Kemudian omega itu frekuensi sudut, besarnya 2pi per t. T-nya adalah periode. Ini namanya kecepatan sudut atau bisa disebut sebagai frekuensi sudut. Gitu ya. Nah, tentu kalau persamaan ini kita terapkan ke dalam soal, ada Y sama dengan Y sama dengan 8 sinus K. K-nya berarti K-nya nanti kita bentar ya. K-nya jelas itu 2pi. 2pi. Ini T ya, min 0,5 pi x. Itu artinya berarti K-nya itu 2pi, omeganya 0,5 pi. Tanda min itu artinya bahwa dari persamaan tersebut gelombang sedang meninggalkan sumber getar. Sudah, berarti kalau kita lihat jelas 8 ini adalah amplitudonya, 2pi itu K, berarti bisa kita tuliskan berarti 2pi per lambda sama dengan 2pi. 2pi per lambda ini kan K ya. K itu 2pi per lambda. Berarti lambda nanti akan sama dengan 1 meter. Kemudian juga bisa dari rumus itu atau dari persamaan berarti 2pi per T sama dengan 0,5 pi. Itu artinya T ya sama dengan berapa ini? 2 dibagi 0,5, pi-nya akan dicoret ya. Berarti 4 second. 4 second. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan cepat rambat, berapa cepat rambat gelombangnya? Nah, kita ingat bahwa cepat rambat di sini ya. Cepat rambat itu rumusnya sama dengan lambda per T ya. Tentu bisa disesuaikan dari satuan juga boleh kalau lupa rumus ya. Misalnya V sama dengan lambda per T, itu wajar karena lambdanya itu satuannya meter, T-nya second. Kecepatan kan meter per second. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi lambda, benar ya, lambdanya 2pi ke maaf ya, ini kok agak terbalik ya.
justru ini omega, ini ada T-nya, ini omega ya, maaf ya, saya ulang ya, ini omega, ini K, makanya terbalik ya. Jadi yang betul bahwa ini adalah T-nya. Jadi yang perlu diingat ya, bahwa yang mengandung T itu berarti omega, yang mengandung X adalah K. Nah, kebalik ya ini, nggak apa-apa ya, ini biar nanti tambah ingat terus ya. Ini berarti lambda, satuannya berarti meter ya, nanti dicek lagi. Udah ya, berarti ketemunya berapa? Ketemunya berarti lambdanya itu 4, T-nya 1 ya, makanya ketemunya adalah 4/1, jadinya 4 meter per second ya. Jadi seperti itu. Ini hanya mengingat untuk konsep gelombang berjalan. Kemudian di samping gelombang berjalan, kita juga mengingat lagi tentang yang namanya gelombang diam atau gelombang stasioner. Itu soal nomor 5. Yaitu KD setelahnya ya. Jadi ada akibat adanya pemantulan terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 0,4 sin 0,6 px cos 8 pi 8 t meter. Dari persamaan di atas, kelajuan gelombang pantulnya berapa ya? Apakah A 10, B 11,5, C 12,4, 13,3, atau 14,1. Nah, ini kita ingat ya, gelombang stasioner atau gelombang diam. Gelombang stasioner. Ada yang menyebut gelombang diam, atau ada yang menyebut gelombang tegak, ada yang menyebut gelombang berdiri. Nah, disebut gelombang stasioner atau gelombang diam itu karena gelombang ini memiliki amplitudo yang senantiasa berubah. Jadi kebalikan dari gelombang berjalan. Kalau gelombang berjalan itu amplitudonya selalu konstan. Tapi kalau gelombang stasioner itu gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Nah, kenapa berubah? Nah, karena gelombang ini merupakan perpaduan antara dua gelombang berjalan. Yang paling gampang misalnya gelombang tali, saya getarkan, maka akan terjadi gelombang datang. Nanti pada ujung lainnya nanti akan terpantul ya. Setelah sampai ke ujung terpantul, maka pada saat yang sama itu artinya ada dua gelombang yang terjadi ya. Ada gelombang datang dan gelombang pantul. Kalau gelombang datang dan gelombang pantul itu berpadu jadi satu, gelombang datangnya itu gelombang berjalan, gelombang pantulnya itu gelombang berjalan, berpadu membentuk gelombang baru namanya gelombang stasioner. Gelombang datangnya amplitudonya tetap, gelombang pantulnya amplitudonya tetap, gelombang baru yang terbentuk menghasilkan gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Itu namanya gelombang stasioner gitu ya. Nah, dalam prakteknya gelombang stasioner itu ada dua ya. Yang pertama namanya gelombang stasioner ujung terikat. Yang kedua, gelombang stasioner ujung bebas. Jadi kalau kita gambarkan gelombang stasioner ujung tetap itu ya, misalnya ada tali saya getarkan sampai ke ujung, nah ujung pantulnya ini talinya diikat dengan kuat ya. Maka nanti ketika ada gelombang datang kemudian terpantul, maka gelombang pantulnya itu akan terjadi yang namanya pembalikan fase. Jadi ada perbedaan fase 180 derajat antara gelombang datang dan gelombang pantulnya. Nah, ini nanti kalau kita cari persamaan
gelombangnya itu jadi begini. Langsung aja ya, Y sama dengan 2A sinus KX cos omega T. Ya, jadi ini gini ya. A itu namanya amplitudo gelombang berjalannya. Tapi 2A sin KX itu namanya amplitudo gelombang stasioner. Saya ulang ya. Kalau A itu disebut amplitudo gelombang berjalan. Kalau 2A sin KX itu adalah amplitudo gelombang stasioner. X-nya itu adalah jarak titik yang kita ukur simpangannya. Misalnya ini titik P ya, kita ukur simpangannya. Titik P itu simpangannya berapa? X-nya itu diukur dari titik pantul ya, ini X. Makanya setiap X berubah, amplitudonya berubah. Jadi di setiap posisi itu amplitudonya beda-beda gitu ya. Logikanya seperti itu. Ya. Jadi 2A sin KX itulah yang namanya amplitudo gelombang stasioner. Kalau ujung bebas sama ya. Ini ada gelombang datang sampai di ujung pantulnya itu talinya dibuat longgar. Makanya ketika begini ya, ini nanti akan ujung bebasnya itu akan naik, kemudian balik lagi. Makanya antara gelombang datang dan gelombang pantulnya itu tidak terjadi pembalikan fase. Artinya fase gelombang datang dan gelombang pantul untuk gelombang stasioner ujung bebas itu sama ya. Selisih fasenya 0. Persamaannya nanti Y sama dengan dibalik aja 2A cos KX sin omega T gitu ya. Gini. Udah ya. Sama nanti 2A cos KX ini adalah amplitudo gelombang stasionernya. Nah, kalau ditanya berapa kelajuan gelombang pantulnya, sebenarnya yang ditanyakan V-nya ya. Caranya gimana? Ya cari ini adalah K, ini adalah omega. Berarti dalam soal itu sebenarnya K-nya yang sama dengan 2pi per lambda itu sama dengan 0,6 pi. Makanya nanti akan ketemu bahwa pi dengan pi kan dicoret. Berarti lambdanya akan sama dengan berapa ini? 2 per 0,6 ya, 20 per 6, 10 per 3 lah ya, 10 per 3 meter. Kemudian sama ya, omega itu sama dengan 2pi per t. Berarti kalau omeganya itu 8pi sama dengan 8pi. 8pi itu artinya T-nya sama dengan seperempat ya, seperempat second. Betul ya? Berarti V-nya berapa? Sama ya, lambda per T. Hasilnya berarti sama dengan 10 per 3 dibagi seperempat atau sama dengan 40 per 3. Berarti sama dengan 13,3 meter per second gitu ya. Di 13,3 ya. Ini namanya gelombang stasioner. Jadi kalau kita belajar gelombang nanti dihadapkan dua ini, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Udah ya? Saya kira paham semuanya untuk 1 sampai 5. Kemudian nulisnya sambil jalan saja nanti ya, atau nanti kan saya share ya, materi ini. Nanti bisa diulang lagi. Ini nomor 6. Ini sudah masuk gelombang bunyi. Ada dawai piano yang panjangnya 0,5 meter, masanya 10 pangkat min 2, ditegangkan 200 Newton. Maka nada dasar piano berfrekuensi berapa? Apakah A 100 Hz,
B 200, C 400, D 600, atau C 800. Jadi ini bunyi. Bunyi. Khususnya yang nomor 6 itu terkait dengan sumber bunyi. Ya, tentang sumber bunyi. Sumber bunyi nanti kan kita dihadapkan ada dawai, ada pipa organa. Pipa organa nanti ada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, kita sekarang fokus pada dawai. Kemudian tentu kalau kaitannya dengan tegangan nanti ini juga dipadu ya. Ini dawai. Nanti paduannya adalah pada dawai nanti berlaku yang namanya hukum Melde. Hukum Melde itu kalau kita ingatkan V sama dengan akar F per mu. Cepat lambat gelombang bunyi pada dawai itu sama dengan akar tegangan, ini ada percobaannya ya, tegangan dibagi mu. Mu itu mu-nya itu sama dengan M per L. Massa persatuan panjangnya dawai. Makanya ini kalau naik ke sana ketemunya nanti ya akar F L per M. M ini. FL per M. Ini hukum Melde. Nah, kalau dipadukan dengan dawai ini ya. Dawai itu kalau kita petik seperti gitar itu, nanti nada terendahnya namanya nada dasar. Itu terjadi ketika pola gelombangnya begini. Ya. Ujung-ujungnya simpul, tengahnya perut gelombang. Makanya kalau misalnya panjang dawainya itu L, itu artinya L itu sedang membentuk setengah lambda. Kalau frekuensi itu secara umum sama dengan V per lambda, kalau kita cari rumus frekuensi nada dasar dawai, lambdanya itu 2L, maka F0 itu sama dengan V per 2L. Gitu ya. F1 nanti tinggal, kalau F1 tinggal gini ya. Tapi jangan dipanjangkan dawainya. Dawainya sebenarnya panjangnya tetap, cuma ini jadinya gini ya. Artinya sepanjang dawai itu membentuk satu gelombang gitu ya. Silahkan digambar sendiri, tapi yang jelas karena pertanyaannya itu berapa nada dasar dawai piano ini ya, berapa? Ya, tinggal masukkan, dipadukan dengan, karena diketahui F, padukan dengan hukum Melde ini ya. Nanti ketemunya berarti V-nya diganti akar FL per M, jadinya ya F per, ini tetap ya setengah F per M L ya. Jadi L di bawah ini masuk kan jadi L kuadrat ya. Padukan dengan L yang atas jadinya ini setengah akar F per ML. Masukkan angkanya, maaf, di sini aja ya, setengah akar F-nya itu 200, M-nya 10 pangkat min 2, L-nya setengah 0,5. Maka jadinya setengah, 2 bagi setengah itu 4, kali 10 pangkat 4 berarti 200 kali setengah. Betul ya. 200 400 200 ya. Kali setengah berarti 100. Ini ya. Itu ya, dicek lagi. Jadi nada dasar yang dihasilkan, nada paling rendah yang dihasilkan itu 100 Hz. 400. Ya. Jadi silakan nanti dicek ya. Sepertinya hasilnya 200 kali ini setengah, ada setengahnya ya, betul ya. Kali, betul ya, betul 100 berarti ya. Jadi salah kunci. Nanti dibetulkan. Tapi yang jelas caranya seperti ini. Ada tipe-tipe siswa yang suka menghafal rumus, silahkan ya. Tapi kalau saya itu lebih suka kan
digambar ya. Oh, nada dasar seperti ini. Berarti L setengah lambda. Kalau nada atas 1 berarti polanya begini. Berarti L sama dengan lambda. Kalau kita tuliskan V F sama dengan V per lambda, nah lambdanya diganti L dan seterusnya ya. Itu akan tidak banyak mengingat gitu ya. Jadi silahkan aja. Ini jawabnya berarti yang betul ini ya. Atau nanti dicek lagi. Udah ya. Kemudian nomor 7, ini yang agak dari survei itu agak banyak yang kesulitan. Tentang intensitas cahaya. Jika 10 buah motor identik dibunyikan, bersama-sama akan menghasilkan taraf intensitas bunyi 50 dB. Maka intensitas satu motor besarnya berapa? Apakah 10 pangkat min 5, min 6, 10 pangkat min 7, min 8, atau min 9? Ini masih bunyi ya. Jadi ada konsep namanya intensitas. Kalau intensitas jelas P per A. Daya per luas. Makanya satuan intensitas itu adalah watt per meter persegi. Nah, nanti kalau kita kembangkan misalnya ada sumber bunyi berupa titik ya. Maka A itu bisa didekati oleh apa ini? Ini bidang ruang lah ya. Berarti lingkaran itu sebenarnya menggambarkan luas selimut bola. Makanya bisa ya kalau kita tuliskan sumber bunyinya berupa titik, maka intensitasnya akan sama dengan P per luas selimut bola itu 4 pi R kuadrat. Artinya berarti pada jarak R yang sama, intensitasnya itu sama. Kemudian intensitas pendengaran manusia itu wilayahnya sangat luas ya. Mulai dari I0, namanya intensitas ambang pendengaran itu 10 pangkat min 12, sampai I, aksen itu intensitas ambang perasaan, itu 1. Ya, watt per meter persegi. Watt per meter persegi. Karena sangat luas, maka ada nilai kesetaraannya yang berupa nilai logaritmanya, itu yang nanti ada kita sebut sebagai taraf intensitas. Nah, taraf intensitas itu secara matematis rumusnya adalah log, ya, nilai logaritma. I dibagi I0. I itu intensitasnya, I0 itu intensitas ambang pendengaran. Satuannya bel. Tapi SI unitnya itu bukan bel ya, desibel. Makanya ini biasanya tambah kalikan 10 di sini. Jadi TI itu 10 log I per I0. Atau kalau dicari sebaliknya, I itu berapa besarnya? I akan sama dengan I0. 10 log itu kan kebalikannya kan 10 pangkat. Ini ada 10, pindah ke sana kan jadi 0,1. Jadinya gini. Jadi kalau I ke TI itu 10 log I per I0. Kalau TI ke I itu I sama dengan I0 kali 10 pangkat 0,1 TI. Gitu ya. Dibolak-balik seperti ini. Oke. Nah, kalau soal itu ini kan sebenarnya ada 10 buah motor identik menghasilkan TI. Ya, TI untuk 10. Yang ditanyakan intensitas untuk 1. Nah, kita untuk TI itu seperti ini ya. Jadi misalnya kalau ada peristiwa terjadi kenaikan jumlah sumber bunyi maksudnya. Maka I2 itu akan sama dengan N kali I1 intensitasnya ya. Jadi kalau misalnya satu motor intensitasnya 10, kalau 10 sepeda motor ya 10 kali 10 ya. Itu I. Tapi kalau TI tidak seperti itu. TI-nya jadi begini, TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N ya. N-nya itu
I2 per I1. Kemudian yang kedua, kalau yang meningkat itu jarak. Kalau jarak itu terhadap I kan banding terbalik kuadrat. Tentu akan berlaku I2 per I1 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Tapi kalau TI-nya jadi begini, TI2 sama dengan TI1, ini min ya, karena berbanding terbalik kuadrat. TI1 min 10 log N kuadrat. N-nya itu R2 per R1. Ya, N itu sama dengan R2 per R1. Kalau N-nya jumlah itu I2 per I1. Makanya kalau soal ini nomor 7 itu berarti jumlah. Jadi kalau jumlah jelas yang atas ya. Anggap aja TI2 itu 10, TI1 untuk TI sebuah ya, sebuah. Makanya nanti justru 50-nya di sini, 50. Masukkan ke persamaan ini ya. 50 sama dengan TI1 plus 10 log N. N-nya berarti berapa? 10 ya. Kan 1 jadi 10, berarti 10 dibagi 1. Sehingga TI1 berarti taraf intensitas untuk sebuah motor berapa? Nah, 10 log 10 itu adalah 10. Maka hasilnya nanti ya 50 min 10. Ketemunya berarti 40 dB. Yang ditanyakan bukan TI, tapi berapa intensitas sebuah sepeda motor. Berarti masukkan di sini. I sama dengan I0-nya itu 10 pangkat min 12. Kemudian kali 10 pangkat 0,1 kali 40, berarti kali 4. Maka intensitas untuk sebuah sepeda motor itu sama dengan 10 pangkat min 8 watt per meter persegi. Gitu ya. Jadi ada intensitas, ada taraf intensitas. Gitu ya. Gitu ya. Saya kira cukup jelas. Nanti bisa ditanyakan kalau kurang jelas. Terus agak dipercepat ya. Ini yang paling banyak disukai tentang efek Doppler. Sebuah mobil sedan bergerak dengan kelajuan 90 km per jam dan mobil ambulan bergerak dengan kelajuan bla bla bla. Saling mendekati. Mobil ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi 660 Hz. Jika cepat lambat bunyi di udara 350 meter per second, maka frekuensi sirine yang didengar oleh sopir mobil sedan adalah berapa? 800, 750, 700, 640, 500. Nah, ini peristiwanya namanya efek Doppler ya. Efek Doppler. Efek Doppler itu kan ada persamaan Fp sama dengan sret V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kali Fs. Ini ya. Fp itu namanya frekuensi yang didengar oleh pendengar. V itu cepat lambat bunyi di udara. Vp itu kecepatan pendengarnya. Vs kecepatan sumber bunyinya. Fs itu frekuensi asli dari sumber. Jadi kalau misalnya ada soal seperti itu, kapan plus dan kapan minusnya ini?
nanti bisa kita buat diagram kan seperti ini. Misalnya ini VP, pendengar ya. VS, kecepatan sumber. Kecepatan pendengar alternatifnya dua ya, ada VP menjauhi, ada VP mendekati. Sumber mendekati, sumber menjauhi. Maka perjanjian tandanya kan jelas ya, ini min. Nah ini min plus min plus. Oh, plusnya di sini ya. C. Coret. C. Ini plus. Saling mendekati. Berarti pendengarnya yang mendekati, sumbernya mendekati. Berarti ya ini yang kita pakai. Jadi kalau kita masukkan persamaannya kan jadi FP sama dengan V plus VP dibagi V min VS ya kali Fs. Gitu ya. Pendengar mendekati plus, sumber mendekati min. Sudah, tinggal masukkan. Hati-hati satuannya. Ini sumbernya adalah, sumber bunyinya berarti jelas ambulan. Benar ya? Pendengarnya mobil, ya. Penumpang yang ada di mobil sedan. Berarti kalau kita masukkan angka-angkanya kan V-nya itu 350 plus pendengarnya itu mobil sedan itu 90 km per jam, itu berarti 90 kali 1000 dibagi 3600, ketemunya 25 ya, 25 meter per second dibagi 350 min 72 km per jam, 72 kali 1000 km kan, dibagi 3600, ketemunya 20 ya. Ini dikali frekuensi aslinya ambulan itu 660. 350 kali ditambah 25 itu 375 dibagi 330 kali 660, maka ketemunya 2 kali 375 itu adalah 750 Hz ya. Gitu toh. Jadi hasilnya nih. Ya. Saya kira ini cukup bisa membantu untuk mengingat. Yang penting diagramnya ini diingat betul ya, kapan plus kapan min. Terus nomor 9 bab baru tentang cahaya. Lebih tepatnya ada interferensi, difraksi, kemudian polarisasi ya. Ada celah ganda disinari cahaya dengan panjang gelombang 640 nanometer. Sebuah layar diletakkan 1,5 meter dari celah. Jika jarak kedua celah itu 0,24, maka jarak dua pita terang yang berdekatan adalah berapa? 4, 6, 8, 9, 9,6. Ya, ini namanya celah ganda. Celah ganda itu ada dua ya, cara mendapatkan celah ganda itu ada Young ya, dan Fresnel. Tapi hasilnya sama, bahwa kalau ada dua celah ganda kemudian disinari oleh cahaya yang koheren, kemudian ini ditangkap oleh layar, nanti akan terbentuk yang namanya pola terang gelap, simetris ya. Ini namanya terang pusat, ini gelap pertama di antaranya ini ada gelap pertama, nanti ada terang pertama, di sini ada terang pertama.
Nah, jarak ini sering kita simbolkan sebagai P. Jarak dua celah ini simbolnya D. Jarak celah ke layar itu L. Nanti kan berlakunya adalah untuk interferensi yang terang maksimum atau konstruktif. Itu kan P D per L sama dengan N lambda. Kalau yang minimum destruktif ya, P D per L sama dengan 2N plus 1 kali setengah lambda. Gitu ya. Nah, ini kalau sebenarnya untuk mengingat kapan maksimum, kapan minimum, itu maksimum itu konsepnya terang ke terang atau gelap ke gelap. Kalau minimum itu terang gelap atau gelap terang. Kalau ada pertanyaan terang-terang itu berarti pakai rumus yang maksimum. Seperti ini, jarak terang yang berdekatan, dua pita terang yang berdekatan itu bisa terang ke-5 dan ke-6 bisa loh, atau terang 1 ke terang 2, terang pusat ke terang 1 dan seterusnya. Berarti itu N-nya, ordernya itu 1, berdekatan karena ya. Kemudian berapa jarak dua pita terang yang berdekatan? Berarti berapa D? Maaf ya. Berapa jarak dua pita terang yang berdekatan ya? Bukan D tapi berapa P? Nah, pita terang yang berdekatan di sini. Berarti kan tinggal masukkan ke sini ya, maksimum. P-nya ditanyakan, D-nya oke kita sepakati jadikan satuan apa. Ini satuannya semuanya beda-beda ya. Biar gampang mengingatnya satuannya pakai meter aja ya. Nanometer ke meter itu 10 pangkat min 9. Jadi kalau saya tulis 6 itu lambda ya. Sebentar. Langsung aja. Berarti D-nya dulu. Ya. D itu jarak dua celah. Dua celah berarti jaraknya itu 24. Biar gampang saya tulis 24 kali 10 pangkat milimeter ke meter tambah 2. Berarti min 5 ya. Dibagi lambdanya 64 kali 10 pangkat min 8 ya, karena 640 sama dengan 1. Lambdanya maaf terbalik, ini panjang gelombang kok ya, sebentar. Kita hapus dulu. Udah agak ngantuk ini ya. L-nya 1,5. 1,5. Ini 1,5 ya. 1,5. Membekas ya. 1,5. N-nya 1. Nah, lambdanya ini adalah 64 kali 10 pangkat min 8. Jadi hasilnya nanti 24, 64, 1,5. 1,5 ke 24 itu berarti hasilnya, atau 64 kali 1,5. Berarti 96 ke 24. Ya. Jadi 96 ke, jadi P akan sama dengan 96 dibagi 24 ya. Karena apa, satuannya sama, tinggal ini aja nanti hasilnya yang paling dekat berapa gitu ya. Jadi bener ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ketemunya ini 4, saya biar nggak ngitung ya, 4 milimeter. Gitu ya. Di celah ganda.
Jadi ada interferensi dan difraksi celah ganda. Kemudian yang berikut nomor 10 ini tentang kisi. Jadi kisi itu celah banyak. Jadi kalau kita bayangkan misalnya ada kaca, kita gores-gores ya dengan celah yang banyak, itu nanti disebut kisi ya. Nah, seperti ini. Seberkas cahaya tegak lurus pada kisi ya, yang terdiri dari 500 goresan tiap senti. Sudut deviasi orde kedua adalah 30. Panjang gelombang cahaya yang digunakan berapa? Nah, ciri khas dari kisi itu ada nilai 5000 ini. Ini yang disebut sebagai, kalau ini kisi ya, N ya. N itu dirumuskan sama dengan seperti. Inilah yang kita sebut sebagai konstanta kisi. Jadi kalau kita bayangkan ada kisi, ada 5000 goresan tiap senti. Itu artinya dalam 1 senti itu ada 50 lubang yang bisa ditembus oleh cahaya. Nanti pola pada layar, kalau ini kisinya di sini, kemudian ada pola pada layar ya, tetap nanti ada pola terang gelap. Rumusnya juga sama antara kisi dengan celah ganda. Cuma biasanya pada kisi itu yang diketahui N-nya. Ya. Jadi rumusnya apa? Ya PD per L sama dengan N lambda. PD per L sama dengan N lambda. Atau kalau misalnya L-nya itu panjang sekali, maka bisa didekati bahwa nanti akhirnya di sin theta itu sama dengan N lambda. Ya. Sin theta itu adalah P per L ya, P itu jaraknya di sini. Ya, sebenarnya yang paling pas itu tangan ya. Cuma karena anggapannya L itu jauh lebih panjang daripada P, maka nilai sin dan tangan itu hampir sama gitu ya. Jadi L per P itu. Nah ini pada soal nomor 10 itu berarti yang kita gunakan justru yang ini ya. Ordenya itu N. Mungkin kalau biar lebih jelas, berarti kita mencari D ya. D-nya itu berapa? Ya 1/N. Untuk dimasukkan di sini. Kalau N-nya 5000, berarti D-nya adalah 1/5000. Apa satuan ini? Sentimeter. Gitu? Karena N-nya bersatuan goresan tiap senti, maka D ketemu dalam sentimeter. Sehingga berapa panjang gelombangnya? Ya tinggal masukkan di sini. Seret ya. Nanti jadinya 1/5000 cm. Sinus 30, sinus 30 itu setengah. Sama dengan ordenya 2. 2 kali lambda. Ya, berarti berapa lambdanya? Lambdanya ya setengah kali, biar gampang ya nih, 10.000 cm. Atau kalau jadikan angstrom kali 10 pangkat 8 ya. Sentimeter ke angstrom itu 10 pangkat 8. Kalau meter ke angstrom itu 10 pangkat 10. Berarti hasilnya 0,5 kali 10 pangkat 8 per 10 pangkat 4, berarti 10 pangkat 4 cm. Maaf ya, angstrom ya, angstrom. Atau pasnya berarti ya
5000 angstrom. Ini. Gitu ya. Itu yang nomor 10. Udah ya. Sampai 15 ini. Nah, nomor 11 ini kaitannya dengan yang terakhir, masih anget. Ya, bab yang masih anget tentang alat optik. Ada mata, kacamata, lup, mikroskop, teropong ya. Ini yang coba kita lihat, kita dalami sedikit tentang mata. Soalnya seperti ini. Seorang bermata hipermetropi. Hipermetropi itu rabun dekat. Biasanya terjadi pada orang yang sudah tua seperti saya. Saya itu pakai hipermetropi. Kalau tidak pakai hipermetropi, bacanya itu dijauhkan. Begitu pakai kacamata hipermetropi, kacamata hipermetropinya menjadi normal. Jarak bacanya berubah ke normal. Biasanya jarak baca normal itu antara 25 sampai 30 cm. Nah, ini soal ini menggambarkan seseorang yang hipermetropi. Dia sudah menggunakan lensa dengan kekuatan 2 dioptri. Maka jarak terdekat yang dapat dilihat orang tersebut tanpa kacamata berapa? Berarti gak kayak kacamata jaraknya berapa itu ya? Apa tetap 25? Tentunya lebih jauh dari 25 ya. Ya. Jadi ada P. Kalau bicara kacamata itu ada P. Power of lens, kekuatan lensa. Itu secara matematis rumusnya 1/F. Jadi kalau F-nya harus dalam meter. Atau 100/F. Tapi F-nya dalam sentimeter. Maka P itu ketemu dalam satuan dioptri. Jadi dioptri itu 1/meter. Kalau mencari kekuatan lensa mata, P itu sama dengan, kalau dalam senti aja ya, 100/S normal. Ini rumus umumnya. Aduh. Ini. Nah. S normal harus ini ya, min 100/S. Emang itu beda itu cukup nggak itu minyak per 4 piring, kalau kurang ya masak lagi. Gini lah, ini rumus umum. Nanti kalau kita terapkan ke dalam cacat mata hipermetropi, S normal untuk rabun dekat itu gini ya. Berapa normalnya? Ya 25. Biar normal kan kita baca itu jaraknya 25. Kalau nanti rabun jauh, S normal itu jauh ya, jauh tak hingga. Gitu ya. Jarak terjauh mata normal itu jauh tak hingga. Jarak terdekat normal itu 25 cm gitu ya. Makanya ini kalau kita terapkan ke dalam rabun dekat, hipermetropi itu rabun dekat, itu ya S normalnya 25, makanya jangan jadi 4. Min 100/S abnormalnya itu disebut PP, punctum proximum, titik dekat orang itu. Titik dekat mata normal kan 25. Kalau titik dekat mata tidak normal mundur ya, lebih dari 25. Makanya ada orang pakai kacamata bacanya jauh begini. Ini berarti orang ini sudah hipermetropi seperti saya ya. Gitu. Ya ini kekuatan lensanya. Jadi kalau ditanya berapa jarak terdekat yang dapat dilihat orang tersebut tanpa kacamata, itu berarti yang ditanyakan PP-nya ya, punctum proximumnya, titik dekat orang itu ketika tidak pakai kacamata. Jadi kan tinggal masukkan aja, ini 2 ya.
Sehingga hasilnya 100 per PP sama dengan 4 kurangi 2 kan 2. Maka PP-nya punktum proksimumnya adalah 50 cm. Jadi orang ini kalau nggak pakai kacamata membaca itu jaraknya 50 cm. Gitu. Ya. Itu mata. Nanti kalau misalnya bagaimana kalau miopi, Pak? Miopi rabun jauh. Berarti P-nya sama dengan S normalnya itu, ini infinity ya, tak jauh, jauh sekali. Min 1 boleh, 100 boleh, tergantung dari satuan. Kalau 100 itu berarti pakai satuan senti, kalau 1 pakai satuan meter. Ini nanti jadi PR ya. Atau sama dengan, ini kan 0 ya, seper infinity itu 0, jadinya begini. Ini untuk miopi. PR itu punktum remotum, titik jauh orang. Ya, itu kaitannya dengan kacamata. Maka nomor 11 ketemu 50. Terus agak dipercepat ya biar pas waktunya. Ini loop. Ya. Kalau bicara alat optik kan mata, kacamata, loop, mikroskop, kemudian teropong. Ini yang loop. Loop itu lebih sederhana saya kira, karena loop itu hanya alat optik yang terdiri dari sebuah lensa positif, lensa cembung. Makanya nanti loop itu bisa digunakan untuk memperbesar bayangan yang dilihat orang itu. Nah, cara melihatnya nanti untuk mata tak akomodasi. Mata santai. Mata santai cirinya kalau digambar itu bayangan yang masuk ke mata itu cahaya yang masuk ke mata itu sejajar ya. Itu menunjukkan mata tak akomodasi. Kemudian ada mata akomodasi maksimum. Nah, kalau perbesaran yang dihasilkan loop, ini loop ya. Untuk mata tak akomodasi itu cukup gini aja, P sama dengan biasanya disimbolkan SN. SN itu jarak baca normal dibagi fokusnya, titik fokus dari lensa yang digunakan. SN itu jarak baca normal. Jika di soal tidak diketahui itu berarti didekati dengan angka 25 cm ya. Kemudian untuk mata akomodasi maksimum itu perbesarannya SN dibagi F plus 1. Nah, biasanya nanti ini mengembang, kalau loop itu dikembangkan lagi itu sebenarnya loop bisa digunakan untuk sebagai lensa okulernya ya. Jadi lensa okuler dari mikroskop maupun teropong itu sebenarnya sama persis dengan loop ini. Ya. Makanya ini mata berakomodasi maksimum. Maka P-nya sama dengan ini yang mudah aja ya. 25 dibagi 5 plus 1 ya, berarti hasilnya 6 kali. Ya. Jadi cukup ini. Yes. Terus tambah sedikit ya. Kalau mikroskop gimana? Nah, ini yang saya katakan. Ini mikroskop. Amatilah diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop di bawah. Jika berkas cahaya yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar, ini okuler, ini sejajar ya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ini penglihatan untuk mata tak akomodasi. Jarak objektif dan okulernya berapa? Ya, 8, 17, 22, 30 atau 39. Ini mata tak akomodasi. Kita ingat, berarti untuk mikroskop itu biasanya pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah M, magnification ya, perbesarannya berapa. Nah, karena mikroskop itu terdiri dari 2 lensa, yaitu objektif. Objektif itu dekat dengan objek yang diamati. Okuler itu dekat mata.
Nanti perbesarannya merupakan gabungan antara perbesaran lensa objektif dan lensa okuler. Makanya kalau kita rumuskan ya M op kali M ok. M op-nya namanya perbesaran itu jarak bayangan S objektif aksen ya dibagi jarak benda. Ini jarak benda itu ini jarak benda. Ini namanya S op. Ini namanya S op aksen. Aksen ya. Yang kesini namanya S ok, jarak benda okuler. Nanti bayangannya di depan ini ya, di titik jauh. Di sinilah ya. Nanti namanya S ok aksen. Gitu. Jadi ini sebenarnya S ok aksen per S ok per S ok S okuler ya. Cuma peran okuler itu sebenarnya sama dengan loop. Makanya kalau mata tak akomodasi ini jadinya SN per FOK. Jarak baca normal per FOK. Nanti kalau mata akomodasi ya tinggal jumlah tambah 1. Kemudian untuk D ya gitu. D itu panjang tubusnya, panjang mikroskop. Nah, kalau didefinisikan panjang mikroskop itu ya jarak antara lensa objektif ke lensa okuler. Kalau mata tak akomodasi itu jadinya ya SOB aksen per FOK ya. Ciri khas dari mata sinar masuknya itu sejajar, itu kalau bendanya ini berada tepat di titik fokus. Makanya sebenarnya jarak benda untuk okuler kalau mata itu tak akomodasi itu tepat sama dengan fokusnya okuler. Makanya nanti panjangnya itu sekian, itu SOB aksen ditambah SOK. SOK untuk mata tak akomodasi itu sama dengan FOK. Gitu ya. Berapa jarak antara lensa objektif dan okuler? Berarti ya ini. SOB-nya 2,2. FOB-nya 2. Berarti kita sebenarnya mencari berapa ini? SOB aksen. Nanti cara mencarinya tinggal gini. Sebenarnya rumus umumnya kan seper FOB sama dengan seper SOB ditambah seper SOB aksen. Dibalik langsung ini rumus langsung itu gini ya. SOB aksen sama dengan FOB kali SOB dibagi SOB min FOB, itu rumus jadinya. Asalnya dari atas ini ya. Kalau dimasukkan nanti ketemunya ini 2 kali 2,2. Benar ya? Dibagi 2,2 kali 2 min 2 kali 2,2 itu 4,4 dibagi 2,2 min 2 0,2. Betul ya? 4,4 dibagi 0,2 berarti ketemunya berapa? 4,4 dibagi 0,2 berarti 44 dibagi 44 dibagi 2 berarti hasilnya 22 cm. Itu SOB aksen. Berapa D-nya? Berarti D-nya sama dengan 22 plus FOK. Nah, ini agak ada kesalahan ini ya, harusnya 24 hasilnya. 22 per ditambah SOK, benar ya? SOK-nya 8 deh. Betul ya? 8. Hasilnya 30 sih. Bukan 24 ya, 30 ya. 30 cm. Benar ya? Ini SOK sebenarnya, cuma karena mata tak akomodasi, SOK-nya sama dengan FOK. FOK-nya ini 8.
gitu ya. Jadi ini yang perlu diketahui tentang mikroskop ya. Jadi panjang mikroskop itu sebenarnya jarak antara lensa objektif ke lensa okuler. Makanya jaraknya ya SOB aksen ditambah SOK. SOK-nya untuk mata tak akomodasi sama dengan FOK. Hitung ketemu jawabannya adalah 30 gitu ya. Oke. Itu yang mata tak akomodasi. Ini memang saya beri contoh yang 2 ya. Bagaimana kalau kasusnya itu mata akomodasi? Seperti ini. Fokus lensa objektif sebuah mikroskop 2. Okulernya 2,5. Sebuah objek diletakkan sejauh 2,5 cm di depan lensa objektifnya. Jadi perlu diketahui ya. Pokoknya yang namanya mikroskop itu objektifnya harus kecil dibanding okuler. Kalau ada soal dibalik ya, itu berarti salah. Kalau dibalik itu namanya teropong. Makanya di sini F objektifnya 2, F okulernya 2,5. Ini jarak objektif ya. Benda objektif itu letaknya mesti di ruang 2 antara F objektif dengan titik pusat kelengkungan lensanya. Ya, 2F-nya. Apabila mikroskop digunakan untuk mata, ini tidak berakomodasi juga ya. Maaf ya. Kurang lebih sama sih nanti ya. Dan jarak baca normalnya sekian, maka perbesaran mikroskop berapa? Nah, kalau ini jawabannya seperti ini. Bedanya akomodasi dan tidak akomodasi untuk mikroskop itu terletak pada okulernya saja. Jadi kalau M okuler untuk mata akomodasi itu SN per F plus 1. Kalau yang tak akomodasi itu SN per F saja. Gitu ya. Makanya ini tak akomodasi berarti berapa M-nya. Ini mestinya kita ambil contoh yang akomodasi harusnya ya. Tapi nggak apa-apa ada. Ini kan N berarti jelas SOB aksen per SOB kali SN per F. Ya, FOK ini. Okuler. SOB itu ini SOB ini. Oh, ini FOK. SOB-nya ini kebetulan sama. Ini SOB. Ini fokus objektif. Makanya kita bisa mencari SOB aksen. SN-nya diketahui 25. Berapa SOB aksen? Langsung ya. Rumus jadinya aja ya. Gini. FOB kali SOB dibagi SOB min FOB. FOB-nya 2. SOB-nya 2,5 dibagi 2,5 min 2. Benar ya? Betul? Ketemunya 2 kali 2,5 itu 5. 5 dibagi 0,5 berarti 10. Nah, SOB aksen. Jadi jarak bayangannya itu di 10 dari lensa objektif. Berapa perbesarannya? Ya, tinggal masukkan ya 10 per S objektifnya 2,5 kali 25 per FOK-nya 2,5. Berarti hasilnya berapa ini? 4 kali 10. Ketemunya berarti 40 kali gitu ya. Jadi tidak sulit kok ya kalau mikroskop ini. Oh, kuncinya 44.
berarti mikirnya itu apa? Akomodasi ya. Yang betul 40 ya. Nah, ini memang pentingnya kan di sini ya. Tapi nanti diteliti lagi ya. Kadang kan seliut gitu ya. Enggak apa-apa ya. Jadi yang penting Anda semua sudah ingat ya tentang konsep mikroskop. Ini yang memang fokusnya kalau alat optik itu yang paling sering dimunculkan itu adalah yang mikroskop ini. Ya, yang terakhir, nggak apa-apa, nambah sedikit waktunya. Ini teropong. Cara cari yang mudah juga, ya, biar semangat. Gambar di bawah menunjukkan diagram sebuah teropong bintang. Perbesaran teropong berapa? Apakah 8? Ini juga beliau juga ini perbesaran kok senti ya, harusnya kali. Nanti dibetulkan ya. Jangan-jangan ini opsinya copy paste yang nggak diubah ya. Tapi nanti ini sementara opsinya diabaikan dulu ya. Kita lihat hasilnya. Yang jelas teropong atau teleskop itu secara teoritis jelas lebih gampang ya dibanding mikroskop, karena pasti kalau teropong itu mesti melihat benda-benda yang jauh. Berarti SOP-nya itu teropong itu cirinya ini, SOP itu tak hingga. Karena bendanya di jauh tak hingga, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif itu akan jatuh tepat di titik fokusnya. Makanya ini juga ya, S objektif aksen itu sama dengan F objektif. Akan lebih mudah lagi kalau benda mata yang digunakan itu tak akomodasi. Berarti sinarnya yang masuk ke mata itu sejajar, itu artinya S okulernya sama dengan F okuler. Ya. Ya sudah. Berarti jelas. Nanti kalau kita gambarkan ini S objektif, aksen ya, sama dengan F objektif. Ini S okulernya, sama dengan F okuler. Ini kalau mata tak akomodasi. Di fullnya teropong itu tak akomodasi loh ya. Jadi kalau mikroskop kan akomodasi maksimum. Jadi kebanyakan orang kalau menggunakan mikroskop itu matanya akomodasi maksimum karena waktu yang digunakan singkat. Tapi kalau teropong itu biasanya didesain untuk mata tak akomodasi karena memang pengennya kan matanya santai, butuh waktu yang lama. Pengamatan bintang itu kan waktunya lama gitu ya. Makanya kalau misalnya mata tak akomodasi ya gampang sekali bahwa M-nya itu nanti akan sama dengan F objektif dibagi F okuler. D-nya sama dengan F objektif ditambah F okuler. Itu untuk mata tak akomodasi. Tapi kalau mata akomodasi maksimum, ini S okulernya tidak sama dengan F okuler tapi lebih kecil ya. Jadi S okuler lebih kecil dari F okuler, jadi diletakkan di ruang satunya okuler. Bayangan sinar yang masuk ke mata itu tidak sejajar. Berarti D-nya berapa? D-nya nanti akan sama dengan F objektif plus S okuler. M-nya sama dengan F objektif per S okuler. Nah, gimana cara mencari S okuler ini? Cara mencari S okuler sebenarnya pakai rumus yang gini, seper F okuler sama dengan seper S okuler plus, ini bukan plus ya, min seper SN. SN itu jarak baca normal, karena bayangan akhir teropong jatuhnya di SN itu. Kenapa min? Karena letaknya di depan lensa, sifatnya maya ya, min. Nanti rumus jadinya S ok sama dengan F ok kali SN dibagi SN, ini plus jadinya ya,
Jadi ini untuk mata akomodasi. Disiap dua-duanya ya. Kalau tak akomodasi lebih mudah, kalau tak akomodasi gini cukup, kalau akomodasi maksimum ada rumus penyertaannya karena kita dibebani untuk mencari SOK ini. Gitu. Ini jelas karena sejajar ya, ini sejajar. Jelas ini mata tak akomodasi. Memang kita cari soal yang mudah ya. Pertanyaannya perbesarannya berapa? Ya ini aja. F objektifnya berapa? 70. F okulernya 5. Ketemunya 14 ya. Itu ya 14 ya. Tapi satuannya ini kali ya. Ini kali. 14 kali. Gitu. Sudah ya. Jadi saya kira seperti itu anak-anak ya. Minimal punya gambaran ini materi sampai hari ini yang sudah kita peroleh dengan cara yang cepat. Setiap ketemuan itu sudah sampai ke alat optik. Contoh soalnya sudah, pendalaman materinya silahkan dilanjutkan sendiri. Gitu. Nah ini ya. Saya kira demikian. Ada pertanyaan mungkin dari, silakan tekan raise hand ya kalau ada. Apa saja sebenarnya, atau di chatnya, nggak apa-apa. Nggak ada, wes, gak ono. Udah ya, ngantuk. Sudah nggak ada ya, hitung 1, 2, 3. Ratri ya. Ratri. Misi Pak. Ya. Apa Rat? Saya izin bertanya. Untuk sifat-sifat bayangannya itu harus harus kayak ngehafalin dari ya gitu, ngehafalin apa bisa kayak nganalisis gitu Pak? Oh ya, itu untuk apa, teropong atau mikroskop? Ya, mikroskop, alat optik secara umum gitu Pak. Secara umum. Kalau secara umum langsung tak jawab ya. Yang lain dengarkan. Sudah di-unmute dulu, di-mute. Jadi kalau secara umum apapun alat optiknya, sebenarnya alat optik itu mesti terdiri, bahan dasarnya kan 2 loh. Kalau tidak cermin ya lensa, itu loh. Cermin atau lensa. Makanya sifat bayangannya ya sama dengan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin atau lensa. Nah, cara ngapalkannya gimana? Cara ngapalkannya jumlah ya, jumlah ruang benda ditambah ruang bayangan kan sama dengan 5 gitu ya. Contoh misalnya ada lensa positif. Saya di sini aja lah. Lensa positif ya. Ini ada fokus, ada 2F. F, 2F. Nah, ini namanya ruang 1 benda, ruang 2 benda, ruang 3 benda, ruang 4 benda. Yang saya kurungi ini ruang bayangan, ruang 1 bayangan, ruang 2 bayangan, ruang 3 bayangan, ruang 4 bayangan. Kalau definisikan berarti ruang 1 itu ruang antara pusat optik O ya ke F. Ruang 2 itu antara F ke 2F. Ruang 3 itu 2F sampai jauh ke enggak ya. Ruang 4 itu ruang di belakang lensa. Bayangannya ruang 1, 2, 3, 4.
seperti ini. Ini akan berlaku bahwa kalau benda itu di ruang 1, bayangannya pasti di ruang 4. Ruang 4 bayangan loh ya. Ruang 4 bayangan berarti mulai dari lensa ini ke kiri sana. Jauh tak hingga. Ini artinya tempatnya di depan lensa. Kalau bayangan itu di depan lensa itu sifatnya maya. Kalau maya pasti tegak, maya tegak ya. Khusus lensa tunggal ya, maya tegak. Jadi kalau ada benda di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Kenapa? Karena 1 tambah 4 sama dengan 5. Kalau benda di ruang 2, bayangannya di ruang 3, di sini di belakang 2F bayangan. Jadi letaknya di belakang lensa. Bayangan kalau di belakang lensa itu sifatnya nyata. Kalau nyata itu terbalik. Ya, jadi seperti itu. Nah ini kalau misalnya gambaran ini tadi ya 1 tambah 4 sama dengan 5 dan seterusnya. Ini kita terapkan ke dalam mikroskop misalnya. Nah mikroskop itu bekerjanya kan terdiri dari 2 lensa. Dengan prinsip lensa gabungan. Artinya apa? Artinya nanti bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif itu akan berperan sebagai benda untuk lensa okuler. Saya ulang, bayangannya objektif sebagai benda lensa okuler. Oleh sebab itu, bayangannya objektif itu sifatnya harus nyata. Kenapa? Karena kalau bayangannya maya, bayangan maya itu bayangan yang sudah nggak bisa ditangkap lagi oleh layar. Makanya kalau misalnya objektif ini kok hasil bayangannya kok maya, otomatis okulernya sudah nggak bisa nangkap lagi. Berarti perannya sebagai bendanya okuler tidak berfungsi. Gitulah ya. Makanya aturannya kalau misalnya mikroskop, benda itu harus diletakkan, benda objektif saya buka di anu aja ya, tak ulang. Kalau mikroskop tadi gambarnya, saya tidak gambar lagi. Semoga masih. Nah. Makanya kalau mikroskop itu benda objektif ini, perhatikan ya. Ini letaknya mesti di ruang 2. Ya toh? Fokus objektifnya kan 2. Kalau diamati ini, F objektifnya kan 2 mili, 2 cm. S objektifnya 2,2. Artinya ini kan terletak di ruang 2. Ya, antara F dan 2F. F-nya di sini. 2F-nya sekian. Tujuannya apa? Biar bayangannya ada di ruang 3. Sehingga sifatnya nyata. Kalau nyata berarti nanti sebagai benda okuler itu bisa ya. Makanya nanti kalau ditanya apa sifat bayangan yang dibentuk oleh objektif, ingat berarti bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Berarti lensa objektif mikroskop membentuk bayangan sifatnya di ruang 3 ya. Dari 2 ke 3 mesti diperbesar. Ruang 3 itu di belakang berarti nyata. Kalau nyata mesti terbalik gitu ya. Mengapalkannya gitu aja. Jadi kalau ditanya apa mikroskop itu sifat bayangannya yang objektif apa? Nyata, terbalik, diperbesar. Jangan diperkecil ya, diperkecil kan jelas mengubah fungsi ya. Jadi untuk objektif dari ruang 2 ke ruang 3. Sifat bayangannya berarti nyata. 3 kok ya. 3 itu di belakang lensa. Nyata ya. Terbalik. Kalau nyata mesti terbalik. Dari 2 ke 3 berarti diperbesar. Ruang itu menentukan ya. Kemudian untuk okuler, lensa okuler itu sudah nggak punya beban untuk bayangannya kan sudah nggak punya beban ditangkap oleh lensa yang lain. Makanya lensa okuler itu benda okuler itu letaknya mesti di ruang 1. Dari 1 ke 4 ya. Bayangannya kan di 4 toh. Jadi sangat besar gitu ya. Tapi maya kan dari 1 ke 4 tadi kan maya. Makanya kalau objektif itu sifatnya ini, kalau okuler di sini ya. Okuler itu bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Sifatnya apa? Maya. Tegak ya. Diperbesar.
Gitu. Kalau mikroskop berarti perpaduannya ini. Yang mana? Mesti diperbesar. Maya ya, akhirnya kan maya. Toh. Tegaknya okuler berarti kan kalau bayangan objektif itu seperti ini sebagai benda okuler, tegaknya okuler nanti di sini. Itu berarti secara mikroskop bendanya menghadap ke atas, bayangannya ke bawah, berarti ini terbalik. Makanya nanti kalau ditanya apa sifat bayangan akhir mikroskop, jelas ya maya ini terbalik karena mikroskop bendanya ini bayangannya di sini. Kemudian jelas diperbesar. Berarti perbesarannya dua kali perbesaran oleh objektif dan okuler, gitu ya. Jadi tetap acuannya masing-masing lensa. Nah, masing-masing lensa aturannya ruang 1 tambah ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5, gitu ya. Gitu. Itu tadi sama. Ada lagi? Ratri tadi ya. Gimana Rat? Sudah? Iya Pak, sudah. Pengen ngapalnya ruangnya aja. 1 ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Sudah? Wes ya. Sudah sore nih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri, nanti dibahas di pertemuan berikut. Gitu ya. Sudah ya. Saya kira untuk hari ini cukup. Mohon maaf pas ngantuk-ngantuknya. Kalau ada kesalahan dalam penampilan saya hari ini, tapi tetap semangat karena risiko kalian 4 semester nanti minggu depan tetap harus semangat seperti hari ini ya. Terima kasih atas atensi dan semangat Anda. Sekali lagi mohon maaf, kami akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.